مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah masih menurunkan segala nikmat rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas dan tak terhitung. Karunia yang sangat luar biasa yang pada hakikatnya atas izin dan kuasanya, dan sudah sepantasnya sebagai bentuk syukur yang tertinggi adalah menggunakan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dan umatnya yang senantiasa meneladani sunnahnya, dan senantiasa kita berdoa semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita masuk ke dalam barisan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat daripada kelaknya di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana kabarnya hari ini para rekan-rekan semuanya, juga para rekan sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa penuh rahmat dalam keadaan sehat dan bahagia lahir dan batin. Semoga juga terjaga dalam penyakit-penyakit, semoga dijauhkan dan terlindung dari wabah COVID-19. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini dan keadaan ini segera kembali normal seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali di akhir-akhir bulan yang mulia ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kultum akhir Ramadan singkat, sedih di hari fitri. Kaum muslimin dan musliman rahimani wa rahimakumullah, tentu satu hal yang telah kita ketahui bersama bahwasanya hari raya adalah hari gembira, dan kaum muslimin mempunyai dua hari raya dan dalam satu tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari tersebut selayaknya kaum muslimin bergembira, akan tetapi ternyata kita jumpai di antara para ulama terdahulu yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Gerangan apakah yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan umumnya kaum muslimin bersuka cita? Bahkan kita jumpai di sekeliling kita yang tidak puasa dan tidak mengisi Ramadan dengan amal soleh pun ikut gembira pada hari raya Idul Fitri. Mari kita simak apa yang menyebabkan beliau bersedih di hari raya Idul Fitri. Karena ba'dus salafi yadhuru alaihi hadanul yaumul indil fitri fayaqulu lahu innahu yaumul farahu wa suruhu fayaqulu sadaqatum walikana abdu arni maulia an amalu ma'alan fazi an yuqabbalu minni amala. Ada salah satu ulama salaf, nampak pada dirinya kalau beliau bersedih pada hari itu Idul Fitri, nampak raut mukanya sedih, susah, padahal orang-orang gembira dan tertawa. Maka ada seorang yang menegurnya dan menyapanya, "Hai, hari ini adalah hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri ini kita bergembira dan bersuka cita. Kenapa Anda bersedih?" Dia menjawab, "Benar, hari ini hari Idul Fitri adalah hari gembira, hari bersuka cita, demikianlah pada dasarnya. Akan tetapi aku adalah seorang hamba yang Tuhanku memerintahkan kepadaku supaya aku beramal untuknya. Namun saat ini aku tidak tahu apakah amal yang kulakukan di bulan Ramadan ini, Ramadan itu adalah amal yang diterima olehnya ataukah tidak." Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, itu ternyata alasan yang melandasi salah satu ulama di masa silam yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Ketika ditanyakan kepada beliau apa yang menyebabkan beliau bersedih, beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang punya tuan, dan tuannya memerintahkan untuk melakukan berbagai macam amal di bulan Ramadan, memerintahkannya untuk berpuasa dan amal yang lainnya. Setelah tugas tersebut dilaksanakan, beliau tidak tahu secara pasti apakah amalannya diterima atau tidak. Karena belum ada kepastian, itulah yang menyebabkan beliau tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengisi hari tersebut dengan sukacita dan gembira. Ulama itu sedih karena tidak tahu bagaimanakah amal yang telah dikerjakan selama Ramadan kemarin, apakah menjadi amal yang diterima ataupun tidak. Maka nasihat atau perkataan satu ulama salaf ini salah satu hal yang patut untuk kita renungkan. Kita dituntunkan untuk bergembira pada hari raya Idul Fitri. Jangan bersedih, namun di satu sisi selayaknya satu hal yang juga kita perhatikan. Kita jalan terlalu
larut dengan gembira. Ada satu hal yang lebih urgen. Apakah amal itu kita selama Ramadan itu ada nilainya untuk kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu akan memperberat amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia akan menambah tabungan amal kita untuk menghadapnya ataukah tidak? Itu satu hal yang patut direnungkan agar kita terlalu euforia dengan datangnya Idul Fitri, terlalu reminder lah ya. Kita tidak terlalu bergembira berlebihan ketika datangnya hari raya dan lupa dengan tugas pokok seorang hamba. Maka demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk saya sendiri dan teman-teman semua. Saya Muhammad Akram Haris mengucapkan marhaban ya Ramadan dan bulan yang penuh kebaikan dan rahmat. Apabila ada khilaf dan telah terjadi dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalna minna wa minkum. Jazakumullah khairan kepada rekan semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.